Jadi kita mulai aja untuk materi yang terakhir kali ini, yaitu cara baru rahasia optimasi TikTok link share, cara membuat hook link share biar lebih cuan. Semoga dengan pada webinar kegiatan hari ini, kita bisa sama-sama tahu cari cuan dari link share itu mudah dan sangat potensial. Kita bakal pelajari pada hari ini adalah pengertian dari link share TikTok, tips and trick link share, strategi dan peran komunitas, potensi link share di Instagram. Link share adalah fitur dari TikTok Affiliate yang memungkinkan kreator membagikan link produk di keranjang kuning mereka ke semua audiens di luar platform TikTok. Nah, ini contoh bagaimana cara untuk men-check out produk dari WhatsApp link share. Biasanya orang tuh kirim di pesan atau grup link dari produknya baru diklik sama audiens atau customer dan orangnya langsung termonetisasi kepada platform sosial medianya atau di TikTok Shop tentunya. Dan setelah di TikTok Shop by Tokopedia ada yang men-check out, GMV-nya akan masuk ataupun komisi. Cara ambil link produk TikTok sangatlah mudah ya teman-teman, bisa dilihat step by step-nya. Teman-teman bisa klik produknya, klik yang berupa pin atau link, baru teman-teman klik copy, and then teman-teman bisa paste ke sosial media kalian. Paste. Next slide. Fitur link share di TikTok tuh tanpa minimal followers, tanpa live dan bikin konten, proses daftar cepat. Jadi kayak tunggu apa lagi kalau teman-teman ngerasa mau hal yang mudah tapi cuan, potensial tapi cuan, ya bisa ikut di link share. Nah, ini tips and content link share di sosmed, pilih produk trending atau viral, posting konten, tulis review singkat yang menarik, baru CTA, call to action, beli dari link dan bisa dapat diskon yang besar-besaran dari link share. Tips and trick konten link share bisa teman-teman dilihat pada gambar pada kiri. Itu merupakan link share dalam Telegram ya teman-teman ya. Kita bisa kasih hook, caption, bash yang menarik atau bisa membuat orang membeli produk kita. Teman-teman bisa banget pakai ChatGPT atau mungkin mau memparafrasenya sendiri juga bisa. Dan teman-teman bisa pilih produk yang flash sale diskon, infokan harga asli sama harga diskonnya jadi berapa, periodenya berapa, bisa dicantumkan dengan screenshot halaman produk toko dan call to action. Next. Dan kenali persona audiens kalian. Kayak audiens kalian tuh butuh produk apa? Beauty kah, 3C kah, atau elektronik kah, home living kah? Jadi setelah teman-teman udah tahu persona audiens seperti apa, ya teman-teman bisa melakukan link share affiliate atau link share affiliator. Next. Bangun interaksi dua arah antara teman-teman sama audiens teman-teman. Itu penting banget ya teman-teman karena saat kita udah membangun koneksi dua arah, kita bisa membangun trust dari audiens atau pengikut kita. Lebih suka workout pagi. 7 a.m. morning workout. Aku personally lebih suka workout pagi dibanding malam. Kalau pagi udah olahraga tuh rasanya seharian jadi lebih fokus dan seger gitu loh. Menu hari ini cukup intens dan berat ya. Oke, kenapa sih konten yang ada pada layar tuh bisa dibilang relate ya? Karena kita semua mungkin ngelakuin morning workout gitu loh. Ini hal yang nggak dilakuin sama orang yang pada konten tersebut saja, tapi banyak orang. Jadi relate dan memberikan edukasi kepada audiens kita juga gitu untuk mengikuti kita dan menaruh trust terhadap kita. Lalu bisa banget nih dengan memanfaatkan sosial media lain atau platform lain. Di layarnya ada ya WhatsApp, Telegram, dan juga Discord. Teman-teman bisa banget menggunakan another platform sosial media buat meningkatkan link share kalian dan membangun hubungan emosional dengan audiens kalian. Oke, sekarang kita bakal masuk ke sesi tanya jawab ya dan akan open 3 pertanyaan. Teman-teman boleh raise hand atau menanyakan pertanyaan kalian dan boleh tulis di kolom komentar. Tapi yang bakal kita prioritasin yang raise hand ya. Aku kembaliin ke Kak Resida dulu, silakan. Baik, terima kasih ya Kak Felix untuk pemaparan materi hari ini. Nah, mungkin kita langsung aja kali ya, karena di sini udah ada yang raise hand, terus udah ada yang nanya juga di kolom komentar. Nah, di sini udah ada Kak Putra nih yang raise hand. Halo Kak Putra, boleh langsung disebutin aja pertanyaannya dan jangan lupa on mic. Kak Felix, untuk link share sendiri, cara kita untuk menarik audiens agar ngelink ngeklik link kita di link share di media sosial, bagaimana caranya buat apa ya menarik gitu loh, menarik dari audiens buat ngeklik link share kita biar langsung menuju ke keranjang kuning atau mungkin menuju ke konten kita gitu. Gimana tuh caranya?
biar bisa bikin menarik. Oke, boleh langsung dijawab Kak Felix. Oke, boleh banget. Sebelumnya thank you banget Kak Putra. Kak Putra tuh ngikutin September Series dari awal sampai akhir ya. Thank you banget ya sebelumnya ya atas kehadirannya. Senang gitu punya teman-teman yang stay loyal sama September Series dari Haluan Digital Agency, ex Jago Affiliate atau Jago Academy. Oke, aku izin untuk jawab. Gimana sih cara untuk membuat caption link share yang menarik, bikin orang tertarik, dan tentunya check out juga. Paling penting tuh hooknya. Dalam link share kan kita sangat memperhatikan hook ya. Memang link share tuh nggak harus buat video sama nggak harus buat live stream, itu betul. Tapi hook yang menarik tuh nggak harus dari video visual doang, tapi juga dari caption gitu, dari kata-kata. Jadi penting banget buat bangun kata-kata yang trust, bikin orang check out, dan perhatikan banget opening, isi sama closing dari kata-katanya gitu loh. Pastikan kita memberikan kayak keunikan atau unique selling point dari produk yang kita jual ke audiens kita loh. Harganya tuh beda berapa dari harga asli, manfaatnya tuh apa, penting untuk nge-check outnya tuh apa alasan harus check out dalam waktu yang sekarang juga gitu. Mungkin harganya bisa punya periode tertentu untuk dapat diskonnya dan lain-lain. Jadi itu penting banget buat punya USP atau unique selling point dalam link share atau dalam sebar link. Itu penting banget sih. Jadi nggak cuman harus memperhatikan gambar yang bakal di-post, tapi juga caption atau hooknya. Itu sih dari aku. Mungkin Kak Putra aman atau masih mau tanya lagi? Kak Felis, terkait link dari keranjang kuning atau apa produk gitu yang direferensikan, apakah kita harus ngechatin orang yang punya produknya dulu, tokonya, atau kita nggak usah, kita langsung ngechat aja gitu? Jawabannya adalah bisa keduanya, tapi kita lebih merekomendasikan kakak dapat link produknya itu dari Haluan Digital Agency. Karena kalau kakak dapat link dari Haluan Digital Agency, kita bisa kasih komisi yang lebih besar dibandingkan open plan sama brandnya. Dan kita juga bisa kasih banyak benefit menarik kalau kamu pakai link VIP kita dan ikutin campaign kita. Oke, thank you Kak Felis. Thank you banget buat pertanyaan selanjutnya aku serahin ke Kak Kresida mungkin ya buat milih. Silakan Kak Kresida. Baik, selanjutnya di sini di kolom komentar udah ada Kak Fadila nih, Kak Felix yang nanya. Kak Fadila ini nanya, Kak mau tanya soal personal branding. Gimana ya Kak cara bangun personal branding tanpa nunjukin diri kita? Apakah bisa Kak? Karena aku nggak terlalu dapet dukungan dari keluarga. Aku juga baru post foto pakai masker aja udah disuruh hapus. Jadi susah banget nih buat kembangin TikToknya. Gimana ya Kak? Kasih saran dong. Oke, thank you banget Kak Kresida atas penjelasannya ya dan Kak Fadila atas pertanyaannya. Aku izin buat ngejawab ya. Perlu nggak sih personal branding tanpa nunjukin diri kita sendiri? Bisa, dan banyak sebenarnya kreator ataupun afiliator yang ngelakuin itu. Jadi kayak nunjukin tangan doang, atau mungkin merefleksikan dirinya dalam bentuk tiga dimensi, atau kita bisa sebut kartun ya. Tapi menurut aku pribadi penting banget sih buat berani nunjukin diri kita sendiri. Dalam hal ini adalah wujud kita sendiri gitu loh. Karena personal branding yang terbaik itu ya saat orang tahu diri kita tuh siapa gitu loh. Tanpa menyembunyikan identitas asli kita. Bakal pro kontra mungkin ya terhadap pandangan dari audiens ataupun dalam konteks ini Kak Fadila keluarga gitu. Tapi aku yakin sih selama konten kita positif, menarik, dan memberikan dampak yang baik dan juga tentunya profit ya, itu tentunya akan memberikan kebaikan juga terhadap diri kita sebagai kreator untuk mengembangkan konten kita gitu. Jadi personal branding tuh menurut aku penting banget buat menunjukkan diri kita sendiri. Tapi apakah bisa tanpa harus menunjukkan diri kita sendiri? Jawabannya bisa dan banyak yang melakukannya. Oke, gimana nih Kak Fadilah? Masih ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Felix? Ya udah aman ya. Iya, sama-sama. Makasih juga Kak Fadilah atas pertanyaannya. Nah, sekarang di sini terakhir satu pertanyaan lagi kita buka. Ini udah ada yang raise hand ya Kak Felix, yaitu dari Kak Uma. Jadi kan aku belum ada keranjang kuning nih. Jadi aku mikir-mikir gimana misalnya aku buat video on model gitu kan. Kayak misalnya pasang baju lah merek tertentu. Terus di captionnya aku buat tautannya boleh nggak ya kalau di TikToknya? Karena aku belum bisa ada showcase-nya gitu Kak Felix. Baik, sebelumnya aku mau izin infoin ke Kak Uma, betul banget share link itu satu-satunya fitur
TikTok Shop yang nggak mewajibkan kreatornya untuk 600 follower atau harus punya showcase ataupun keranjang kuning. Karena Linshare tuh tanpa minimal follower. Jadi benar-benar bisa banget dilakuin sama semua kreator. Nah, jadi penting banget buat kita tuh membentuk hook caption agar menarik perhatian dari audiens kita dengan cara mungkin kita post ke sosial media kita. Kenapa sih orang-orang tuh harus beli produk dari link kita bukan dari link lain? Taruh trust sama orang-orang dan yang paling penting itu adalah kita udah merasakan sendiri brand atau barang yang kita pakai dan kita share link itu memang berkhasiat atau bermanfaat atau memang sesuai sama caption yang kita tulis. Jadi bener banget kata Kak Uma, pastikan kalau teman-teman share link atau link share ya memang dari produk yang udah kalian pakai gitu loh. Jangan produk yang memang kalian sekedar share link atau link share. Karena trust dari audiens itu menurut aku penting banget biar orang check out terus pakai link kita. Itu sih dari aku. Kalau di videonya yang di TikToknya itu boleh boleh gitu ya Kak Felix ya? Boleh Kak untuk men-share video TikTok kita, tapi link share Nggak tuh ada memang pelanggaran ya. sebenarnya kalau link share tuh paling penting tuh adalah men-share link produk dari TikTok ke sosial media yang lain melalui akun TikTok kita. Itu sih dari aku. Terima kasih Kak Felix, membantu sekali jawabannya. Sama-sama Kak Uma, thank you. Aku kembaliin ke Kak Kresida ya. Baik, Kak Felix, ternyata di sini masih ada satu pertanyaan lagi nih di kolom komentar karena waktunya kan masih ada ya ternyata. Mungkin bisa dibantu jawab aja ya Kak Felix. Ini ada kamu Purnama yang nanya di kolom komentar. Kak Purnama ini nanya, sampai sekarang itu masih bingung tentang personal brandingnya. Apakah harus jadi diri sendiri seperti real kita apa adanya? Apa harus ditambah gaya lain? Contohnya di real nggak pinter, tapi di TikTok dibuat-buat pinter. Nah, gimana nih Kak Felix? Menurut Kak Felix? Personal branding itu sebenarnya jati diri kita atau persona diri kita yang kita eh, post ke sosial media atau misalnya ke konten kita atau platform sosial media lain. Jadi kalau misalnya ada yang bertanya personal branding itu harus sesuai diri kita yang real atau enggak, harus jujur apa adanya diri kita, tapi kita bisa kasih gimmick hal-hal yang mungkin enggak sepenuhnya orang lain tahu tentang diri kita gitu loh. Jadi kayak menurut aku personal branding yang baik tetap personal branding saat kita menjadi diri kita sendiri atau apa adanya. Tapi bukan berarti kita nge-fake it juga. Kita bisa kasih gimmick atau put on beberapa hal yang bikin kita lebih punya autentik atau originalitas dibandingkan orang lain. Tapi bukan berarti dengan mengubah jati diri kita sendiri ya. Atau misalnya memalsukan identitas atau jati diri kita. Itu sih dari aku. Oke, terima kasih Kak Felis. Gimana nih Kak Purnama? Udah jelas belum? Atau masih ada yang mau ditanyain lagi ke Kak Felix? Siap, jadi Iya pakai betul tambahan Kak Purnama. Jadi boleh kok gimmick. Gimmick itu part of personal branding kita juga. Banyak influencer ataupun kreator di TikTok yang sebenarnya itu diri dia sendiri tapi dikasih gimmick sedikit gitu loh. Dan itu nggak ada masalah untuk ningkatin grafik audiens kita. Oke, udah terjawab ya Kak Purnama pertanyaannya. Nah, oke selanjutnya aku mau lanjut ke sesi selanjutnya nih ya karena sesi tanya jawab sudah selesai. Oke, nah di sini teman-teman aku mohon jangan lupa ya untuk join ke WA komunitas sebar link kita nih untuk bisa saling sebarin link share. Aku ucapin luar biasa banget nih untuk materi dan diskusi kita di siang ini yang udah dibawain sama Kak Felix ya. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Kak Felix untuk meluangkan waktunya untuk memberikan kita ilmu yang sangat bermanfaat. Dan aku berterima kasih juga sama teman-teman yang udah konsisten hadir sampai webinar link share kita di part 4 hari ini. Nah, dengan ini berakhir ya webinar link share kita di seri September ini. So, jangan lupa untuk tetap ikutin kegiatan-kegiatan di Jadego Academy dan jangan lupa untuk follow ya link saluran WA Jago Academy supaya dapetin info yang lebih menarik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas kembali. Dadah.